A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, telitilah, klarifikasi. Wa yajibu sangat wajib pihak ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon qaulul hayyan sifat qaulul hayyan qaulul buktina Allah hayyan eta anu hirup wa diluhur sareng lawan manana qaulul mayitan eta sifat qaulul mayitan qaulul buktina Allah mayitan eta anu maut wa dalilu sareng dalilna ala dalika anu geus dicaritakeun dalilul hayati dalilna sifat hayat. Jamaah yang dimuliakan Allah, sifat Allah yang ke-17 kalau tidak salah adalah sifat qaulul hayat. Adanya Allah itu yang hidup. Qaulul hayat merupakan sifat ma'nawiyah. Kategori sifat Allah itu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. 4 kategori. Sifat nafsiyah itu sifat wujud, 1. Sifat salbiyah itu tidak bako kepala kulil hawadisi ia berhubungan nafsihi wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang tidak ada eksistensinya. Jadi adanya sifat itu dengan ketiadaannya. Tidak itu kan tidak ada awal, tidak ada awal itu tidak ada eksistensinya, tidak ada datiannya. Gaya jegirna untuk sudah salbiyah. Jadi sifat tapi keluar. Kemudian ada ma'ani. Nah, ma'ani ini datanya di kitab Hijaz selalu disertakan bahwa sifatun qadimatun qadimatun. Itu sifat ma'ani. Qadimatun itu sifat ma'ani sama dengan zat Allah yang qadim. Qadim itu tidak pernah tidak ada. Tidak pernah tidak ada, sama dengan zat Allah. Zat dan sifat Allah itu keduanya qadim, tidak pernah tidak ada. Data yang kedua sifat ma'ani itu qaimah. Qaimah itu tetap, menetap. Sifat Allah menetap di zat Allah, tidak kadang-kadang, tidak kadang-kadang leper, tidak kadang-kadang lepas. Itu ma'ani. Isinya qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah kuasa, qudrat. Untuk sudah kawasa teh bisa dekat juga. Kawasa bisa dekat juga. Bisa tapi dekat juga dalam apa? Bisa jadi mobil kan dekat juga dari kaduga kan bisa. Kurang kan kaduga. Mereka komputer kan bisa. Bisa tapi dekat juga kan bisa. Allah bisa dan kaduga. Qudrat, kuasa, sifat kuasa ini tidak pernah tidak ada.
tidak Allah. Jadi Allah tidak pernah mengalami tidak kuasa. Dan sifat qudrat qadim tidak pernah ada. Yang kedua tetap. Jadi mustahil Allah kawasa sakapeung. Sakapeung kawasa sakapeung itu mustahil ada di Allah. Dan sifat qudrat tetap tumeter di Allah. Jadi data sifat ma'ani itu diantaranya yang diinformasikan di kitab Tijaan ini 1,5, 2,5. Nah yang ketiga, yang keempat, kategori sifat Allah itu sifat ma'nawiyah. Seperti ini, qauluhu hayyan. Ini amrun iktibariyun, sesuatu yang hanya merupakan rekenan penyebutan. Dan ya apa ayat dat Allah yang sifat hayat kan usah sifat hayat napa bina dat Allah ayat penyebut bukti Allah kan hirup gitu. Jadi datiana sifat malaikat ada. Inilah hasilnya wajib tauhid di kudu akal. Terutama kitab Tijaan ini memakai metode pendekatan fikriyah. Jadi akal yang disifat dan dijadikan objeknya adalah akal. Bagaimana kita mempunyai akal atau pola pikir pengetahuan yang berargumentatif, punya argumentasi. Satu, subversif, kita bisa mempertahankan keyakinan kita berdasarkan logika yang benar. Yang kedua, ada sifatnya ofensif, kita bisa menyerang pemikiran yang salah, pemikiran kepercayaan kepada Tuhan, kepada Allah yang salah. Nah, yang harus kita yakini, tapi ini menurut pendapat Imam Al-Maturidi ya. Karena sebagian seperti Abu Musa Al-Asy'ari mencukupkan sifat Allah itu menjadi 13 saja sampai sifat kalam. Karena sifat ma'nawiyah, qauluhu qadirun, qauluhu muridan, termasuk qauluhu hayat itu otomatis pasti ada adanya. Tetapi dalam kitab Tijaan ini Profesor Ibrahim Al-Bajuri pronya kepada pendapat Al-Maturidi. Jadi beliau mengambil pendapat Al-Maturidi bahwa sifat ma'nawiyah juga harus disertakan bahasa tersebut. Kalau kebetulan kita mengkaji kitab Tijaan ini, maka ikuti saja dulu sebentar. Adapun nantinya jamaah atau siapapun, saya ingin hanya mencukupkan sampai kalam saja. Boleh Bapak? Karena ini tidak menghilangkan ini sebetulnya. Kalau hayat Allah itu maha hidup, mustahil Allah mati. Kalau dalilnya sudah tidak usah membukakan lagi karena memang pada sifat ayat sudah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakallah kalian kepada Zat yang maha hidup yang tidak mati. Kata mati dan hidup itu juga sebetulnya debatable, diperdebatkan apa yang dinamakan hidup, apa yang dinamakan mati. Tetapi itu menurut saya perdebatan yang bukan untuk kalangan seperti kita, itu untuk hanya kalangan televisi ya. Yang kedua, buat apa diperdebatkan? Dan yang namanya itu menurut umumnya ya seperti ini, kita ini hidup, nyawa kurungan, ayah kerek kuringan, jisim kuring ya. Sudah jisim kuring. Jisim itu bahasa Arab Pak. Ada jisim, ada jirim. Jisim mah anu membutuhkan tempat jisim. Nyawa itu jisim. Kalau ditanya letak nyawa di tubuh kita di mana, perasaan tidak ada yang bisa menjawab. Di mana nyawa tidak ada. Apa kamu kita di mana
kuringan daya tinggal kurungan pisahnya nyawa dengan jasad menurut umum disebutnya mati. Gitu. Dalil sifat hayat itu tadi dalil naklina dan Al-Quran. Bertawakallah kalian kepada zat yang maha hidup yang tidak mati, wa tawakal ala hayyil ladzi la yamut. Bertawakal teh ngandalkeun ngagantung muntah sesulit baik itu. Sulit sifat tawakal, kewajiban tawakal sulit. Cek adi sulit soter, cek bapak-bapak biasa jadi gampang. Tawakal teh umanggal ngandalkeun muntah moga bulu pada doa. Padahal jamin teh ada orang yang bertawakal kepada makhluk, kepada harta. Cirinya dia merasa tenang ketika dia punya uang, punya harta, tenang. Tidak punya uang gelisah itu sadariun haliwang. Nah itu tawakal kepada harta makhluk. Ada yang bertawakal kepada orang, punya dulungan, majikan, bagus, lunak. Ketika dia ada, tenang. Dia meninggal atau dia mem-PHK, meninggal. Dalam manusia yang bertawakal kepada Allah tidak akan berubah ketenangannya ketika makhluk tidak ada. Uang tidak punya, tidak berubah ketenangannya karena dia yakin Allah itu ada. Ketika kita gelisah oleh apapun, terus ada khawatir, terus ada takut. Nah disitulah kita bisa mengukur sebetulnya kita tawakalnya kepada siapa, mengandalkan siapa. Di pabrik, di pekerjaan, perusahaan sedang goncang, di kampung usaha sedang sulit seperti saat ini ya. Bisa kita di mana biaya ke anak, ke rumah tangga. Pokoknya kan Gusti Allah. Baru kan di baru nanti dibiayakan hidup, dicukup hidupnya oleh yang lain. Padahal kan hakikatnya oleh Allah. Tapi ketika memahami atau mengetahui situasi sulit seperti ini, kita teh khawatir. Dan biasanya orang itu pasti lupa kepada Allah. Sebulan apa saya Gusti Allah ya? Udah berkering, bisa kemana-mana, makanya tabungan terbuka, dulu obat, dulu biaya hidup gimana? Obat, hariwan kita pokok kita Gusti Allah. Sok ingatkan Gusti Allah. Allah ada, berkuah Allah cara menurut rezeki yang kuat Gusti Allah. Tolongan belat kan Gusti Allah. Kalau masalah kaum hayat, saya rasa Insya Allah paham semua. Saya ingin menceritakan hal lain. Saat ini kan wabah ini sedang gelombang kedua ya. Di Lumur Ardi di Cikumpai itu kalau kemarin saya ngobrol dengan Pak Yang Muslim, Cikumpai itu lebih dari 50%. Hampir semua rumah ada sakit. Nah, parahnya lagi kita anggap parah itu ketika sumber informasi yang tidak terpercaya sampai kepada masyarakat. Lalu informasi simpang-siur. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, telitilah, klarifikasi. Ketika kita mendapatkan informasi, apalagi dari orang yang bukan muslim, orang yang tidak kita kenal, jangan buru-buru percaya. Tabayyun, teliti, klarifikasi. Dari awal adanya wabah, masyarakat itu kan terbagi dua, Pak. Ada yang percaya, kemudian menerima petunjuk dari MUI, dari pemerintah, ya, menerima seluruh pelajaran prokes dilaksanakan. Ada yang tidak percaya, penganut paham teori konspirasi itu tidak percaya. Mereka menganggap bahwa ini adalah tipuan, kepentingan mereka yang membutuhkan uang, semuanya hanya trik, hanya kesepakatan untuk menakut-nakuti massa, sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Itu teori konspirasi seperti itu. Dan informasi itu menyebar di grup WA. Banyak yang percaya, termasuk misalnya ketika vaksin, itu informasi vaksin sama, banyak informasi yang tidak bertanggung jawab yang kemudian menjadikan masyarakat itu terbagi lagi. Yang dulu menentang di Cikumpai saja ya, yang saya tahu lah persis. Yang dulu menentang, lalu sekarang mereka kena, itu mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Dulu mencintir, wah, banyak yang tahu soal itu, terpercaya intinya. Tapi ketika mereka kena, mereka mengusul, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang ada vaksin, itu ada berita yang dikaitkan dengan Dr. Siti Fadilah lah, kata Dr. Indonesia, bahwa vaksin itu berbahaya. Masyarakat itu terbagi dua, ada yang mau divaksin, ada yang tidak mau. Beberapa hari ke belakang saya pernah ngobrol dengan orang yang akan divaksin. Katanya yang dimasukkan itu kan virus di vaksin itu. Nanti kalau tubuh saya sedang lemah, saya mati, katanya. Kata saya ini pola pikir sempit banget, gitu kan? Tapi bolehlah, saya ingin tahu sampai di mana. Lalu saya tanya, tahu nggak ketika kita digigit ular, lalu kita pergi ke rumah sakit, itu serum yang dimasukkan ke tubuh kita sebagai obat penawar racun itu apa bahannya? Itu bisa apa? Bisa ular. Tapi Pak, kalau misalkan vaksin itu isinya virus, nggak apa-apa. Yang penting pada faktanya itu dapat jadi obat. Kata saya, kenapa berpikiran bahwa vaksin itu berbahaya? Nah, di antaranya selain dia katanya melihat sial-sial, padahal tidak ada ya di kata saya yang vaksin itu sakit, malah yang di situ sehat. Di antaranya dia berasal dengan SMS itu yang mengatasnamakan Dr. Siti Fadilah dan sebagainya. Saya sangat prihatin bahwa itu termasuk orang yang berpendidikan, banyak seperti tadi, yang melek apa istilahnya, melek teknologi, ya sekolah tinggi, tapi punya pola pikir seperti itu. Nah makanya perlu saya sampaikan ayat yang seperti tadi, ayat tadi lah. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sebuah berita, fatabayyanu, telitilah. Kata saya di Google itu ada cek fakta. Coba cek dulu ketika kita mendapatkan SMS, WhatsApp ya, biasanya di grup teman ada ya. Grup, saya punya beberapa grup WhatsApp, dan tidak ada di antara anggota grup itu ada nama Dr. Siti Fadilah, tidak ada. Lalu muncullah SMS yang mengatasnamakan ini SMS dari Dr. Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan RI,
yang minta WHO dulu. Saya yakin ini SMS yang walaupun yang mengirimkan teman saya, tapi dia dapat kiriman dari orang lain. Karena tidak mungkin teman saya itu kenal dengan Dr. Siti Fadila. Saya penasaran, saya mau ke cek fakta, ada kompas dan sebagainya lah yang mengklarifikasi. Ternyata itu bohong, Pak. Dr. Siti Fadila tidak mengakui bahwa dia menyatakan itu tentang vaksin. Nah, bagi kita orang beriman, kalau ada cara lain lagi untuk bertabayun, untuk klarifikasi berita-berita yang kita terima, silakan lakukan. Karena kita harus hati-hati. Orang mukmin itu jangan sampai tertipu dengan orang fasik. Apabila yang membentuk paradigma saat ini kita terhadap virus, terhadap vaksin, paradigma kita tidak sesuai dengan keumuman, coba ceklah yang menjadi referensi kita, yang menjadi rujukan kita, yang menjadi alasan kita tidak sesuai dengan umum itu apa? Misalkan menurut umum, pendapat umum vaksin itu baik dengan syarat tertentu tentunya ya, vaksinasi dan sebagainya. Lalu kita berpikiran lain, wah, anu kita punya ketakutan tersendiri. Nah, yang menjadi alasan kita menjadi takut akan hal itu apa? Coba cek, klarifikasi supaya kita jangan tertipu, supaya kita jangan menjadi korban. Kalau lebih jauh, mohon maaf karena di kalangan pejuang agama itu juga ada silaturahmi yang lebih, mereka saling berbagi informasi karena umat Rasul ini harus diselamatkan. Pola pikirnya, kesehatannya, kehidupan harus diselamatkan. Jadi harus bersama-sama menjaga umat Nabi Muhammad ini agar tidak diobok Yahudi dan Nasrani. Memang situasi umat Islam sedang kacau. Ayat itu boleh minum ya, minumkan. Diingatnya cerita ke pada akhir. Ini ada apa? Ayat itu Pak, kalau dilihat di tafsir Ibnu Katsir, riwayat Mujahid, bahwa suatu saat Rasulullah SAW mengutus Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini diutus Rasul untuk mengambil zakat di Bani Mustalik. Berangkatlah Walid bin Uqbah. Ketika sampai di Bani Mustalik, orang-orang Bani Mustalik itu berkumpul. Walid bin Uqbah itu ketakutan sendiri. Mencoba diriung ya, itu diriung. Can ngomong sana, belum bicara belum apa, Walid bin Uqbah buru-buru balik ke Rasul dan berkata kepada Rasul, wahai Rasul, orang-orang Bani Mustalik berkumpul akan membunuh Anda. Terus Imam Abu Qatadah menambahkan bahwa Walid bin Uqbah itu berkata demikian, ya Rasulullah, Bani Mustalik itu telah keluar dari agama Islam, telah murtad. Rasul kan orangnya tidak tergesa-gesa, Pak, teliti. Beliau tidak langsung bertindak. Beliau mengutus Khalid bin Walid, tentu membawa pasukan. Jadi ketika pejabat pajak datang ke benteng misalnya, lalu orang benteng kira mau membakar, pulang lagi ke kabupaten, orang kabupaten ini urusan Pol PP daerah itu siap-siap benar-benar membayar pajaknya dan di hukum kira-kira. Nah, sampai ke tempat Bani Mustalik itu, Khalid bin Walid kemaluan. Beliau dulu mata-mata spionase lah sebenarnya. Detail masuk ke Bani Mustalik, dipelajari keadaan Bani Mustalik sampai pagi. Detail kembali laporan ke Khalid bin Walid. Tinggal itu mengatakan mereka masih baik, Islam mereka masih baik. Bisa subuh juga ada orang
laporan Rasul karena memang hal itu akan membahayakan, turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita, fatabayan. Klarifikasi. Fasik itu ada fasik, istilah Quran ya, hadis, ada fasik, ada fajir, ada maksiat. Fasik itu kalau menurut ulama definisinya orang yang keluar dari hak agama. Atau ulama lain seperti Bapak Junaidi menyatakan bahwa orang fasik itu orang yang selalu atau yang suka melakukan dosa besar, zina, mabok, judi, maling, nah itu fasik. Menjelma fasik bawa beja, bawa percaya, atau menjelma iman oke, kurang kira-kira kurang percaya atau bawa percaya. Saya pernah bukan merasa malu, karena kebodohan itu karena tidak klarifikasi. Pernah mengalami dosa seperti itu. Almarhum Ustaz Nata di kampung saya bukan dulu. Beliau sakit, dibawa ke rumah sakit. Pas waktu asar datang seorang tokoh ini. Saya tidak sebut namanya, tokoh. Katanya, Ustaz, saya Ustaz Nata itu meninggal. Benar, meninggal keluarganya itu berkumpul. Ayo diumumkan di masjid, diumumkan Pak. Biasa ini lagi tolong keluarga, camawat, Saya salah nanti tidak klarifikasi. Nah ketika mau maghrib datang lagi orang membawa berita, tuh akhirnya macam mau jangan kamu saya salah. Tadi dia salah. Kan keluarganya masih sakit gitu ya Pak. Can disebut mau. Itu gara-gara tadi kita baru. Jadi saya bukan saja orang fasik yang harus kita teliti terhadap beritanya, karena orang yang tidak fasik juga bisa jadi salah. Intinya kita harus hati-hati. Ada lagi fajir bahasanya. Fajir itu yang berbuat kejahatan lebih parah dari dosa besar. Seperti zina itu kan dosa besar. Tapi zina dengan anak sendiri itu lebih besar kan? Itu fajir banget. Zina tapi aja dulu dimana? Ada lajur zina atau melakukan sodomi, itu fajir. Fajir musik. Jadi yang membentuk pemikiran sekarang yang berdasarkan informasi dari sana sini Pak, coba dicek. Takutnya kita salah. Apalagi kalau seorang public figure atau penyampai berita, Ustaz, aparatur pemerintahan, wayangnya hati-hati bisa. Kayak Ustaz berpikir, wah, kan banyak yang terjebak seperti itu. Dulu kapur di Cikumpa, ada jadi TKN. Kan masyarakat ngobrol ketika kita beli jalan, karena kita memang menyadari bahwa MUI itu tidak tersalah. Mereka membuat fatwa itu berdasarkan observasi, berdasarkan penelitian. Ketika diajukan menjaga jalan berjamaah, itu ada sebagian yang mengikuti berita hoax tadi. Ini ada siapa katanya sholat di jalan-jalan, monitor sholat, terpaham pada dari masyarakat. Ketika ngobrol dengan DKM, itu kebetulan DKM juga alumni kita, jadi katanya kalau suka video saya harap percaya kan gitu. Kenyataannya sekarang hampir tiap rumah itu ada orang yang sakit, walaupun tidak semua di swab, tidak semua. Mereka tidak usah disuruh pakai masker, tidak usah disuruh jaga jarak seperti sendiri. Kalau sekarang berarti kan paradigma dulu yang menganggap bahwa ini berlebihan, ini akan menghambat kemajuan agama, ini rek ngancurkeun masjid, ini rek ngancurkeun
paradigma seperti itu salah. Karena pada faktanya informasi atau perintah dari MUI, dari pemerintah itu sebetulnya saya kepada kita jadi jaga-jaga. Dan ini disebutkan lagi ya, lu terpercaya kan? Tidak bisa apa-apa. Cuma gitu saja. Cukup. Tidak. Di rumah kan Jumat berhenti dulu 2 minggu ya untuk memutus penyebaran. Karena PKM seorang pejabat di saya dan kebetulan mungkin mengikuti berita hoax dan sebagainya. Kajian dipindah maka majelis semua. Dari masjid kemudian di sini pusat profet. Tapi ketika dia yang terkena sekeluarga sudah bisa. Oh, bendahara masjid meninggal, jamaah masjid. Saya kebetulan kemarin hanya laporan Pak PKM karena makanan pada sakit semua. Paradigma yang dibentuk oleh informasi yang berbagai macam, kalau di kita coba dicek dulu Pak, di refresh ulang. Benar ke sumbernya dari pikiran. Kalau apalagi kita tokoh agama, tokoh masyarakat, yang sedikit banyaknya bertanggung jawab terhadap masyarakat. Coba pada kayak ngomong ngeyel, misalkan betulnya berserah ke masjid 5 hewan salamana dijamin Gusti Allah kau memakai masker misalkan itu tanggung jawab dia kira-kira. Itulah untuk Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW memberikan kunjungan bantuan. Itulah sejarah bahwa kita memang harus berhati-hati dalam mencari informasi. Kalau tak cuma disalahkan ini ilmu, jangan kau mengikuti sesuatu yang kau tidak tahu ilmu. Ilmu tutur mudik kekurangan di agama sebenarnya. Karena yang mudik atau ditutur mahal mudik. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah besok ya, hari apa? Mulai ya. Malam sekarang sudah mulai ada sebuah keharusan atau anjuran di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar, itu nikmat yang banyak. Jadi berarti pasti yang nikmat ku Allah usul. Kalau kita ingat kepada nikmat Allah, tenang Pak, sok tenang sok. Kalau kita kan sok ayam gelisahnya, bisa tepuk gelisah sih. Pernah mengalami semua orang pernah ya. Apalagi kalau kita sedang sakit, ada keadaan atau hatinya jujur bisa, atau efek samping obat bisa. Coba nolkan lagi ingat inna a'tainakal kautsar. Apa yang kurang di diri kita saat ini, detik ini, ketika kita bisa berikan protein rendah, sium tubuhnya gini pada kalian, aliwang kesan, nol dari kurang dari awak cager, awak cager itu sebut daharin banyak. Dia cuma orang berjalan sampai sungai, tapi tidak ya apa tidak tahu. Ingat tak ada mawanya mual golin, jadi dalam aku pakai kahayaan Gusti Allah, kehendak Allah mau bisa ditolak. Tenang ya, pasrah Gusti Allah. La ilaha illallah sebulan. Nikmat Allah ke obatnya. Dulu kerasa lain kata dengarin kenikmatan ketika dirasa kurang teh awak jajan itu ya sehat.
Itu alhamdulillah Pak. Kurang dari bawah tadi dengan Quran apa Tuhan baca Quran. Gusti abi terbiasa abi menjadi belok berdosa. Coba kekuatan tapi Quran aku Quran mulia sama semacam jamuan tapi patihan mungkin bawakan di surat karya Gusti dalam dan abi gitu ya Pak kadang-kadang dia jawab Allah cara sok aya budak anu sirik usah jalan budak sirik bae apa anu wah kesumpul banget lah tipan yang ceritanya ya tadi apa tinggal saya ngomong sok itu aja mah udah bertemu lah kalau urus di batu urus di sana itu bisa seorang hati tundai dari situ dari apa Gusti hatinya kalau yang kamu yang Rasulullah salawat udah terpilih kali ini nah karena itu saat itu kita sok campur karena cekulangnya dia usahaannya jangan panik ingat Allah Rahman Rahim Allah Maha Belas Maha Kasih Allah Maha Penyayang kita pada dia itu bahwa orang mau dicelakai malah ke-12 ada malah beberapa persen dari Al-Quran walau akhiratu khairul laka minal ula akhiratnya lebih halus daripada dunia percaya di surat sampai Ismail bika ala ini yang sudah harus dilihat itu batu firuna hayat dunia aranjema tu firuna mentingkan al hayat dunia karena kehidupan dunia lebih mementingkan kehidupan dunia wal akhiratu khairul laka padahal akhirat khairun lebih bagus wa aqall lebih kekal dunia hanya sementara wajar pada kita padahal akhirat lebih bagus lebih kekal wajar tidak sok si yakin dan yakin dalam alasan saya yakin bahwa bagi seorang mukmin maut itu istirahat dan akan menempuh jalan yang lebih baik tongsin sendiri maut aslinya dengan mati itu kita akan menghadap kepada yang menciptakan kita kepada yang kita sembah yang hari kepada yang kita sujud kepada setiap hari kita akan mendapatkan kebahagiaan zaman mobil atau mesin tapi itu adalah para ulama dari hidup kita sengaja untuk mempersiapkan bekal lebih banyak dengan menjadi hidup lebih baik sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan kepada kita lain menjalani kiai lain menjadi tukang kuli atau tukang tani yang lillah ilallah Allah nah Allah sudah memberikan nikmat pasali karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak maka sholatlah birobika untuk Tuhan wanhar dan berkurban kurban itu amalan tahunan beda sama eka beda dengan eka kalau akikah itu seumur hidup satu kali cukup kalau kurban itu tiap tahun dan tidak harus atas nama per orang per keluarga satu juga atau per lingkungan satu juga cukup kurban kata Rasulullah man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya yahudiyan atau insya nasraniyan. Sebetulnya hukum kurban itu sunnah muakkadah, tapi dengan hadis itu artinya hadis tersebut seperti ini kurang lebih. Barang siapa yang mempunyai keleluasaan kelebihan rezeki berharga mampu berkurban falam yudhi terus dia tidak berkurban alasan saya duit aja mau sampai berkurban di berkurban eknanu atau di nah alasan atau perlu di sawah mereka ada saja cuma itu belum dicapatan berkurban mafia padahal mampu dia berkurban kalau memang tidak berkurban falyamut insya Yahudian kalau masalahnya pek lamun mau pilih pek dari Yahudi pek dari Nasrani berarti kurbannya amalan spesial karena ancamannya seperti itu
dalam kitab Bulatul Nasihin itu di dalam kurban diriwayatkan ketika seseorang akan berkurban lalu dia berangkat untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya itu akan dinilai 10 kebaikan, 10 penghapus dosa. Dalam keterangan lain, langkahnya untuk membeli hewan kurban itu disamakan dengan langkah jihad. Ketika sampai ke tempat penjualan hewan kurban, lalu dia beradu harga, saling menawar dengan pemilik penjual hewan, maka omongannya dinilai tasbih, sama dengan dia sedang bertasbih. Hewan yang dibawa sampai kepada waktunya, ketika hewan kurban itu ditumpukan di tanah, digolekkan, tanah yang dipakai ngegolek hewan kurban itu sampai ke lapisan ketujuh akan menjadi saksi di akhirat bagi dia, kepada dia si pelaku kurban, bahwa dia telah melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Di akhirat menjadi saksi. Ketika disembelih, setiap tetes darah yang keluar dari hewan sembelihan tersebut, Allah akan menciptakan malaikat yang pekerjaan malaikat itu memintakan ampun, memohonkan ampun bagi si pelaku kurban sampai hari kiamat. Dan ketika dagingnya dibagikan, setiap suapan daging kurban yang dia sedekahkan, yang dia berikan kepada orang lain, oleh Allah akan dinilai sama dengan memerdekakan budak belian dari turunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan apa susahnya bagi Allah membalas kebaikan, amal kebaikan yang bilang kita curang biasa gede-gede-gedenya, gede-gede saja cepat untuk mengadakan Allah menghabiskan muatan bikin apa? Ulang yang itu bentar mulai larang amal diberi Allah perkara rumah. Kan kita dibuatkan tubuh dan hidup ini tidak ibadah dulu ya, langsung diberikan. Kan panon teh mahal Pak, sok beli kamar. Dan mau hanya di material panon. Aprak-aprakan toko pabrik. Sibui bapak pabrik Cikumpai dan mau produksi celi itu. Cet aya teh. Mana apa yang telah diberikan Allah kepada kita? Padahal kita tidak, bukan hasil dari ibadah. Apalagi ketika kita melaksanakan perintah Allah. Pantas. Kau kurban mau atau pasti? Ya seperti di samping ya. Kaji, gitu dong. Siapa pun akan coba saya Ustaz dulu ya. Dari dulu kemana? Buku gawe apa itu. Tapi dengan berniat insya Allah pahala. Rasulullah pada haji Makkah itu kurbannya 63 tahun, 63 sendiri itu cara pembagian dari kurban. Kalau saya katakan itu ada 3 jenis ya, 3 macam di dalam kitab Riyadhul Bari'ah. Ada di kitab fikih juga, semua ada yang agak besar itu. Dalam Riyadhul Bari'ah itu kita bisa memilih. Sebetulnya ketika kita kurban itu yang harus memilih kita sebetulnya si pemilih. Kita yang berkurban, kita yang harus memilih, kita yang urus. Itu kita yang bagikan. Kalau dibuat di umum seperti di saya, dititipkan ke saya misalkan, bayar untuk beruang dan mencit untuk ditambah bagikan untuk pakai kerese, bayar biaya hukuman titip nuhun ada kerja itu ada kerese itu kurban bukan untuk panitia itu hanya fasilitator. Biaya mencit kan sampai nopo, sampai
Nah, ini lamun direcek-recek mau bener, mungkin kulit berbeda sendiri. Itu mah teknis lah, tergantung ya. Tapi yang penting jangan sampai ibadah kurban kita tidak sempurna. Contoh kurban domba, mana cara kalau menjina Pak, atau cina kulitnya jual, itu teh kurban kita tidak pakai kulit, karena kulit kita bukan kurban, kulit kita dipakai upah. Itu sambung ada kulitnya cina jual pakai buluhan masjid, itu buluhan cina tapi itu kalau Ustaz kalau buluhan pakai apa, berarti kurban itu pakai bulu Bapak. Jadi kurban murni, Pak, jangan dipakai upah. Dia bilang bukan bayar. Pemilik domba memang masih saya rasa, tapi selama cina tuh Ustaz, kan dia 150 seperti ini, 100 masjid, 50 berkeresek. Nah, buktinya oleh keresek mau ke udut, bayar udut kopi, bola-bola, misalnya ada yang baik lah, halal daripada ada tanda. Domba kan sapi mau gimana? Tahu kamu, kamu mulut gitu. Tapi lebih bagus memang untuk siaran seperti itu bersama-sama kolektif. Nah, metode pembagiannya bisa yang pertama, orang yang berkurban itu tidak mengambil sedikit pun dari apa yang dia kurbankan. Semuanya diberikan, dia hanya mengambil satu suap. Sakit menurut Rasulullah mah hatena pun hatena di wilayah itu pulang kos itu tabarukan. Jadi diberikan semuanya kecuali satu sakit. Cara kedua dibagi 3, sepertiga buat yang kurban, sepertiga sodako pakai miskin, sepertiga lagi hadiah tokoh masyarakat, RT RW dan orang yang kaya itu juga lengkap hadiah. Tapi yang apa kira sih tadi mulai makan buah dari imam, ayo kamu bahasa pas ya bahasa baru, iyalah kita buka anak RW. Kalau itu ini jangan double kita, lagi melihat atau ini kira lagi melihat itu nama sumber, maka dia lagi melihat bisa terjadi ada dia. Itu cara yang kedua, dibagi 3, sepertiga yang kurban, sepertiga sedekah, sepertiga dia. Ada cara yang ketiga, dia berkurban atas nama keluarga, lalu semua diserahkan ke keluarga, tidak diberikan kepada orang lain, semuanya dipakai makan-makan. Kecuali sebagian kecil ya, sahuapan bisa dapat terbantu. Itu kita. Bapak punya anak 4, udah punya menantu, udah punya anak cucu, bapak lah keluarga orang saya 50 bulan aja. Di bulan anak kumpul kafe bapak yang kurban. Kurban di mana? Mencit sapi. 50 bulan teh tadi. Bere mereka bantu mah. Sakit. Jadi tapi jadi nggak enak orang usah ngerendah tapi sama seperti itu sok visinya teman masing-masing keluar karek itu benayaan telah kemarin segala para ya sengaja begitu. Tapi boleh gitu komedi artinya PKM jadi anu kurban sami ini pun kan di kurban sampai wae. Ya memang misalkan lagi sapi teh sekitar setengah timbang lagi bagi kilo tan 50 kilo baru kurban 7 supaya kurban jangan mau usah dasar lagi ke mana karena tadi cetepan cetepan bukan dulu lain kurang dia bukan dulu begitu bukan dulu begitu ada yang mana kurban teh sakit kita sok mahal sebenarnya adanya dulu bukan dulu di Cibokok punten ya adanya bukan dulu cuma benghar adanya di Cibokok kurban mana kurang tengasaan sakit kumaha aku kalau bilang kurban sedang dulu kami itu ingat
Padahal itu tadi bikin kabeh pas tadi tak lepas gitu. Tapi ada hakna mana yang kita darso bikin dari hadur. Ini mana macam tapi dekat nasa. Padahal dekat gerai barang gerai, tahu dekat lain dekat tempat tamu, dekat hubungan anak. Bapak bisi zakat ya, bisi ya mah. Bisi kada zakat, zakatnya kan hubungan heula, ada dekat heula. Tak dekat lain dekat di mana hubungan. Dekat hubungan nasa. Saware urang usaha di dia, boga Jakarta 2 juta misalkan. Di dia 1 juta, dulu di dia. Tapi dulu kan dulu mustahil. Saya nu 1 juta nu jauh gimana tapi dia kuasa. Boga lanjut ke jauh mana cek Bogor, tapi dulu nanti pakai lah mustahil. Transfer ke Jakarta. Lah itu butuh mereka madu dari Jakarta rek naon, penting mah duit, terus lah. Pakai Jakarta udah suka duit Jakarta jadi belum terbiasa. Kan lu butuh mau lulus apa caranya saya kasih lu dari Jakarta. Oh, lu kilo mau kasih lu dari Jakarta atau malah banyak. Mau dari Jakarta kasih lu selalu bisa. Mudah-mudahan biasa sangat daripada kurban alhamdulillah di Diji, tapi dalam weekend PDKM mudah-mudahan kan kalau kelihatan malam tapi dulu lah insya Allah sok ayat teh pada pengalaman tahun kemarin malam hari H kan hari bisa pengalaman ada rumah atau rumah sana belum tahu ayat tukang sapu sok hanya karek mah maju paham ayat